Terima kasih Mbak Olga selaku moderator. Selamat siang semuanya. Perkenalkan sedikit, saya Jessie Smoyo. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi di Universitas Kristen Satya Wacana. Saya juga bagian dari Pusat Studi Agama dan Relasi Muslim Kristen di Satya Wacana. Nah, mungkin pembahasan saya akan sedikit bergeser, tapi masih membicarakan tentang topik adat, modernitas, dan keruangan. Tapi secara spesifik, saya akan mencoba kemudian melihat bagaimana ritual menjadi sebuah ruang, tapi tidak terlepas dari ruang religius, dan bagaimana kemudian dengan membawa nilai-nilai religius dan kesakralan tersebut, ruang ritual bisa meluas menjadi sebuah ruang perawatan dan ruang perlawanan. Nah, um, mungkin kadang-kadang kita kalau bicara soal agama begitu ya, kita terpaku pada teks, doktrin, institusi, dan tidak hanya soal agama, tapi juga soal kepercayaan misalnya. Salah satu beberapa komunitas adat di Indonesia, penghayat kepercayaan Indonesia, kita tidak hanya bicara soal rumah ibadah atau hanya satu ritual tertentu, tapi agama itu bisa hadir dalam praktik sehari-hari, dalam ruang sehari-hari, misalnya tanah yang diinjak, tanah yang dihidupi gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan tubuh penubuhan individu maupun komunitas dalam ruang tertentu itu harus menghubungkan relasi penting antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nah, lewat bingkai pemikiran itu kita bisa kemudian melihat bagaimana spasialitas keagamaan memproduksi ruang sakral lewat ritual, baik lewat tutur laku, baik lewat interaksi, ataupun bagaimana kemudian ruang ritual itu bisa menyusut dan meluas sesuai dengan keinginan komunitas atau individu yang kemudian melakukan kepercayaan dan ritual agama tertentu. Nah, di situ kemudian saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk Mas Mbak sekalian yang menjadi apa namanya peserta di sini juga. Apakah kemudian mungkin ketika kita bicara soal ruang, utamanya ritual, ketika kita bicara spasialitas keagamaan, bagaimana ruang itu nanti dinegosiasikan gitu bagi para aktor, individu maupun komunitas lewat relasi-relasi perawatan dan relasi-relasi perlawanan. Mungkin boleh di next sedikit latar belakang, boleh next saja. Saya akan kemudian next lagi. Penelitian saya sudah melakukan penelitian 8 tahun di Sulawesi Selatan dengan komunitas bisu. Tapi saat ini juga saya sedang berada di Watampone, di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mungkin bagi beberapa yang belum tahu atau kemudian saya beberapa yang sudah tahu, boleh next. Saya bekerja tidak hanya soal penelitian, tapi juga saya mendampingi uh, komunitas bisu yang berada di uh, apa namanya Sulawesi Selatan. Nah, komunitas bisu ini tidak bisa dilepaskan dari budaya Bugis. Jadi ketika kita bicara spasialitas keagamaan, hal penting dalam konteks Indonesia adalah itu tidak bisa dilepaskan dari ruang budaya dan ruang agama dan kepercayaan di mana masyarakat tersebut berada. Ada tiga hal penting, mungkin saya tidak akan panjang untuk komunitas bisu. Mas Mbak bisa lihat, yang di bawah adalah foto awal abad 20 dan di atas adalah foto yang saya ambil pada tahun 2023. Tapi ini adalah ritual yang berbeda. Di bawah adalah ritual turun sawah, dan di atas adalah ritual pernikahan arung atau keluarga-keluarga bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi hal menariknya, yang pertama mungkin soal keberadaan bisu. Keberadaan bisu itu sudah ada dari Ilagaligo yang merupakan epos terpanjang naskah Nusantara. Dan secara spesifik, keberadaan bisu itu berada di ruang antara. Jadi dia merupakan penghubung antara langit atas atau dewata dengan manusia di ruang yang tengah. Dan keberadaannya ini bermain dalam berbagai peran sosial dan posisi sosial di masyarakat Bugis. Kalau misalnya Bapak Ibu ke Sulawesi Selatan bisa menemukan komunitas bisu itu di 4 kabupaten, di Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkep, Wajo, dan Sopeng. Nah, peran-perannya apa saja sih? Gitu. Peran-perannya itu dia bisa menjadi pemimpin ritual dengan ritual yang sangat berbeda dalam satu kabupaten ke kabupaten lain. Peran kedua adalah dia menjadi sanro atau penyembuh
Dan peran ketiga dia menjadi jenang atau kepala rumah tangga. Kalau misalnya di Bugis kita kenal jenang itu orang yang kemudian menyiapkan segala rupa makanan dan pengobatan yang dibutuhkan dalam ritual. Karena setiap hal yang disajikan itu penuh dengan simbol dan sakralitas sendiri tergantung ritualnya. Hal yang penting juga mungkin yang perlu saya sebutkan bahwa untuk menjadi bisu gitu ya, itu bukan sebuah perjalanan, oke saya mau jadi bisu, tidak gitu. Seorang calon bisu harus mampu berbicara bahasa Torilangi atau bahasa langit gitu ya, dan mampu menjadi medium penyatuan antara non-human dan human dalam tubuhnya ketika melakukan ritual yang disebut ritual magiri atau menusukkan keris ke tubuhnya gitu. Ketika kekebalan itu muncul di dalam ritual itu menunjukkan bagaimana sang bisu ini bisa berbahasa langit dan kemudian bisa menjadi perantara pesan-pesan dari Dewa Tasawaya atau Allah yang Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Bugis begitu. Nah, ini kemudian tiga hal penting yang perlu dilihat bagaimana seorang bisu itu bisa memainkan peran dan posisinya di dalam masyarakat Bugis. Oke, next. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Saya mencoba fokus pada religious spatial ethnography, tapi ada dua hal yang kemudian mau saya highlight di sini. Yang pertama adalah soal konsep religious scape. Ketika kita bicara spasialitas keagamaan, tentu saja seperti tadi saya katakan di awal, baik itu agama maupun kepercayaan bisa diproduksi, bisa dialami, bisa diperkuat maknanya gitu ya lewat ruang. Dan ini tidak hanya bicara ruang dalam konteks ruang yang sifatnya spasial, tapi juga tubuh itu bisa menjadi ruang. Bagaimana kemudian tubuh bisu sendiri itu menjadi sebuah medium antara tadi yang saya jelaskan dalam produksi pengetahuan kosmologi Bugis. Nah, di luar daripada itu, nanti juga misalnya religious spatial ethnography itu akan mengaburkan batas-batas apa yang sakrit dan apa yang profan. Jadi bagaimana kemudian batas yang dianggap sakral dan dianggap profan akan sangat bergantung pada relasi aktor keagamaan, relasi tubuh yang terjadi dan di dalam ruang yang di mana ritual dilakukan. Gitu. Nah, mungkin apa namanya di dalam tulisan Seise ini yang sangat menarik adalah, oh oke, baik itu. Ya, nah mungkin saya singkat dulu tentang religioscape. Waktunya 2 menit. Oh oke. Dan kemudian di konsep dekolonial third space ini yang menurut saya menarik adalah ruang antara itu diciptakan antara peneliti dan tineliti. Jadi bagaimana kemudian ruang-ruang interpretasi tentang apa yang sakral dan profan itu tidak hanya terjadi satu arah antara peneliti dan tineliti, tapi juga sebaliknya. Boleh next mungkin? Ini tentang kosmologi Bugis. Jadi ada tiga hal penting mungkin tentang kosmologi Bugis. Yang pertama adalah Sulapa Epa. Intinya tentang Sulapa Epa adalah ke balance atau balance antara semua aspek kehidupan, baik jiwa dan raga. Itu kenapa kemudian bisu itu tidak bisa dikategorikan dalam satu kategori gender saja. Karena gender di dalam tubuhnya ketika dia melakukan ritual itu sangat cair. Dan itu kemudian merepresentasikan sulap apa. Begitu juga Asimalarang ini menjadi panduan antara human-human relation. Bagaimana kemudian penghormatan dan hal-hal lain itu kemudian menjadi panduan di Asimalarang. Dan di Pangandaran ini menjadi hal penting karena apa? Nilai ini yang akan memadukan bagaimana kita menyeimbangkan adat dan agama dalam hal konteks masyarakat Bugis 80% Islam berarti syariat Islam. Mungkin boleh next. Kita akan eksplorasi nanti. Hal penting dalam ritual religius adalah bagaimana ejawantah nilai-nilai tadi bisa hadir di dalam ritual-ritual ini yang Bapak Ibu bisa baca. Yang penting yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kemudian misalnya di dalam ritual itu ada representasi-representasi seperti 4 warna. Warna merah melambangkan api, warna putih melambangkan air, warna kuning melambangkan tanah, warna kuning melambangkan angin, maaf, warna hitam melambangkan tanah. Semua itu harus hadir di dalam sebuah konsep wala suji yang menyatukan tiga konsep tadi di awal. Dan itu kemudian dilakukan
setiap ritual dan dipraktikkan nilai-nilainya oleh bisu ketika dia melakukan baik itu ritual Mapare Salo, Mapalili, maupun Matong Pangaraja. Sedikit penjelasan, Mapanori Salo itu adalah ritual melarung sesaji di sungai, Mapalili adalah ritual turun sawah, dan Matong Pangaraja adalah ritual penyucian pusaka. Jadi setiap ritual punya situs yang berbeda, lokasi yang berbeda, yang kemudian bisa menjadi sacred ketika ritual itu dilakukan. Next. Nah, kemudian ke ritual perawatan. Menariknya, ketika kita menganggap ritual itu hanya kemudian satu bagian ketika berkaitan dengan kosmologi Bugis, para bisu itu bisa um, memproduksi uh, ekonomi perawatan lewat ritual. Salah satu peran bisu itu adalah Indoboting. Jadi pernikahan itu semua diatur oleh bisu. Ketika ritual menyambung dengan labor, dia jadi mode of survival. Jadi bisu secara tidak langsung membentuk care economy. Karena peran Indoboting dalam ritual pernikahan Bugis. Setiap bisu senior akan mengajak bisu yang junior, dan ini menariknya karena pekerjaannya berbasis kekerabatan, visibilitas dan penerimaan mereka sebagai gender marginal di dalam masyarakat Bugis itu sangat sangat mudah. Tidak ada kemudian gesekan konflik yang meminggirkan bisu sebagai salah satu gender marginal. Nanti kita bisa eksplorasi ini, tapi di main idea inilah itu. Ritual bisa membentuk ekonomi. Berikutnya, dan terakhir, ini adalah bisu menggunakan ritual sebagai medium perlawanan. Ketika kemudian tadi religious scapes-nya dia menyusut, yang dilakukan bisu adalah ketika mereka tidak boleh melakukan ritual di tempat yang seperti biasa, mereka melakukan ritual di rumah pemimpin bisu. Ritual tolak bala dilakukan dan yang sangat menyentuh adalah Tuang Matoa mengatakan, ketika kami tidak diperbolehkan melakukan ritual yang biasanya, yang kami bisa lakukan adalah melakukan ritual tolak bala di ruang yang kami punya akses. Dan ritual itu bukan untuk kemudian menjadi narasi tandingan, tidak, tapi adalah permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Dewa Tasyawae, karena mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin ritual di ruang yang seharusnya. Jadi ketika ritual itu dilakukan di rumah Tuang Matoa, ritual seperti biasa. Dan itu saya rasa menjadi menarik, produksi pengetahuan dalam ruang itu bisa bergeser tanpa menghilangkan sakralitasnya sebagai ritual. Dan itu kemudian akhirnya mengarah kepada kesadaran untuk membuat rancangan peraturan daerah soal Undang-Undang Pemajuan Bisu tentang pentingnya posisi bisu di dalam Dewan Adat di Kabupaten Boni di tahun 2023. Jadi sebelumnya 2022 mereka tidak dilibatkan dalam ritual, 2024 kemarin, dan tahun ini kebetulan saya sedang datang untuk mendatangi ritual itu, walaupun ada ruang yang tidak sampai ke dalam, setidaknya mereka siap. Iya, saya boleh izin penutup sedikit? Kesimpulan atau penutup tadi? Iya, kesimpulan. Iya, jadi itu mungkin, iya, menurut, jadi bagaimana ruang kemudian bisa meluas, itu yang kurang lebih gambarannya adalah seperti itu lewat religious scapes. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf agak lebih sedikit.